Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah yang sedang berada di masjid. Ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sayyidina Umar dan ia pun menegurnya. Assalamualaikum wahai Umar. Salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullah ya Rasul, jawab Sayyidina Umar. Saya melihat engkau dalam keadaan bersedih. Apa yang menyebabkan engkau bersedih? Tanya Rasul. Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertaubat dari dosanya, jawab Sayyidina Umar. Ajaklah kemari wahai Umar, pinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Umar segera keluar dan mengajak pemuda tersebut untuk masuk. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemuda itu memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Wahai anak muda, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasul. Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah kembali. Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu, jawab sang pemuda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu, wahai anak muda, bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Tanya sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar Arsy? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku, pinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh saya malu untuk mengatakannya ya Rasulullah, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Pada suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam, saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya, saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu, saya tinggalkan begitu saja. Setelah beberapa langkah, saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba, mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar perkataan sang pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka.
keluarlah dari tempat ini." Kemudian sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Selama 7 hari 7 malam, sang pemuda tidak minum, tidak makan, dan tidak tidur, beristighfar dan tak berhenti menangis, hingga dia terjatuh tak berdaya. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar, ia tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Ia bersujud dan berdoa, "Oh Tuhanku, aku hamba datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya beliau memberikan syafaat kepadaku di hadapanmu." Ketika beliau mendengar perihal dosa yang aku buat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolakku. "Namun, jika kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya,' kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Ketika para sahabat mendatangi pemuda itu, dia dalam keadaan sholat maghrib. Kemudian para sahabat bermakmum kepadanya. Ketika pemuda itu membaca Al-Fatihah dan dilanjut dengan surat At-Takatsur sampai pada bacaan Hatta Zultumul Maqabir, pemuda itu menjerit, kemudian tak sadarkan diri. Namun, para sahabat terus melanjutkan sholatnya. Ketika para sahabat selesai melaksanakan sholat, mereka sudah menemukan pemuda itu telah meninggal dunia. Pelajaran yang dapat diambil, Allah Maha Pengampun seberapapun besarnya dosa kita. Jika kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.